Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasi ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sabri subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad dan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kemarin sampai pada doanya malaikat Jibril yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkan. Di antaranya adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Siapa orang yang menjumpai Ramadan, orang yang dapat menemukan bulan Ramadan, diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, sesuai dengan doa dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketemu dia bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian sampai tidak diampuni dia, masuk bulan Ramadan dia diampuni, abadahullah, maka orang tersebut dijauhkan oleh Allah. Ya. Qul amin. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan hai Muhammad, amin. Faqala Rasulullah, maka baginda Rasul mengatakan amin. Al-hadis. Ya. Qultu, kenapa sampai begitu tuh? Kata beliau, wa dzalika litayassuri asbabil maghfirati fi Ramadan aktsara minha fi ghairihi minasyuhur. Kenapa sampai orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan oleh malaikat Jibril dikatakan abadahullah, lalu Nabi katakan hai Muhammad amin, lalu Nabi mengatakan amin. Kenapa kok sampai kayak gitu tuh? Kata beliau, yang demikian itu litayassuri asbabil maghfirati fi Ramadan aktsaru minha fi ghairihi minasyuhur. Karena tayassur, begitu gampangnya, begitu mudahnya asbabul maghfirah, litayassuri asbabil maghfirati, karena begitu gampangnya ampunan Allah berikan pada bulan Ramadan. Ya. Aktsara minha fi ghairihi minasyuhur. Lebih banyak Allah berikan maghfirah, ampunan kepada umat Nabi Muhammad daripada bulan-bulan lain di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang sampai masuk Ramadan dia nggak diampunin dosanya, ndablek kalau kata kita ya. Udah dikasih kesempatan masih nggak juga dimanfaatkan, masih belum mau juga banyak beristighfar, masih belum juga mau bertobat kepada Allah. Padahal pintu tobat dibuka selebar-lebarnya.
Kalau ada orang yang masih tidak diampuni dosanya, berarti ini orang sudah kelewatan. Sudah kelewatan. Sudah melampaui batasnya, udah kejauhan. Istilah kata, udah pintu dibuka lebar-lebar masih nggak masuk juga. Nggak ngantri, kalaupun ngantri ya wajar kan gitu. Masih nggak masuk juga, ini kebangetan kalau kayak gitu. Berarti ini orang sudah ketutup hatinya. Makanya orang yang begitu tuh apa adanya, dijauhin sama Allah. Kalau dia dijauhin Allah, ya tempatnya neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita dijauhin sama Allah. Jangankan dijauhin, nggak dipandang aja, nggak dilihat aja sama Allah, udah ruginya minta ampun. Makanya kita minta doanya apa? Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Warhamna, rahmati kami, sayangi kami, wanzur ilaina, pandanglah kami ya Rabb, lihatlah kami ya Rabb. Ya, enak gak kalau dijauhin orang? Lain, apalagi dijauhin Allah Jalla Jalaluh. Allah sangat pemurah, sangat pemaaf, sangat rahman, sangat rahim, maha segala-galanya. Kalau ada orang yang masih dijauhi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah amat sangat rugi orang itu. Waliyadzubillah. Nah ini nih, bulan Ramadan, bulan maghfirah, begitu mudahnya ampunan Allah berikan. Kalau sampai ada orang yang enggak beristighfar, enggak minta ampun kepada Allah, enggak memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk bertobat, ini sudah melampaui batas. Itu yang kata Imamul Haddad, saking gampangnya sebab ampunan Allah berikan di Ramadan aksar minha fi ghairihi minasyuhur, bahwa ampunan, sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada selain bulan-bulan yang selain apa? Fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan, minasyuhur, dari bulan-bulan lain ya. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Falaisa yuhramul maghfiratu bihi illa man tafahasha i'raduhu anillah wa 'azumat jur'atuhu 'ala Allah ta'ala fastaujabal bu'du wat tardu an babillahi nas'alullaha al-'afiyata min sukhtihi wa 'adzabihi wa jami'i bala'ihi. Falaisa yuhramul maghfiratu bihi, tidaklah diharamkan maghfirah di dalam bulan Ramadan, tidaklah tercegah orang mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan, illa kecuali orang yang memang man tafahasya i'raduhu anillah, yang sudah sangat jauh berpalingnya dari Allah. Jadi berbuat fahisnya sudah kelewat batas, ya, berpalingnya sudah kejauhan. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan, ya. Orang yang a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini orang yang begini nih, yang sudah i'raduhu, berpalingnya dari Allah sudah sangat jauh, itulah orang yang tidak berkesempatan mendapatkan ampunan, berkelewatan deh. Artinya apa? Dia datang Ramadan sama bulan Ramadan biasa-biasa aja. Ya, nggak ada bahagianya, nggak ada gembiranya, nggak disambut itu Ramadan dengan persiapan. Dia anggap biasa aja puasa, enggak sholat, enggak ya Rabb. Jangan sampai kayak gitu. Ada nggak orang yang kayak gini? Banyak. Boro-boro dia mungkin dari mulai Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya.
dari bulan Ramadan, dari bulan Rajab dia sudah persiapan, sudah ngitung mundur Ramadan sekian hari lagi, gini sudah persiapan ini, persiapan itu. Sudah niat mau menghatamkan Quran, sudah niat mau banyak sedekah, sudah niat mau qiyamul lail biar dapat Lailatul Qadar. Ini boro-boro Ramadan datang baru hari pertama udah nggak puasa. Masya Allah. Ya. Udah buruk sangka dulu kan. Kalau puasa katanya asam lambung gua naik, astagfirullah. Padahal Nabi bersabda, sumu tasih. Puasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Ini udah suudzon dulu. Kamu nggak bakal kuat ini puasa kayak ini. Terus makan telat dikit aja, asam lambung. Nah, ini namanya sudah buruk sangka duluan. Padahal baginda Rasul sudah mengatakan, puasalah kamu akan sehat. Karena puasa itu bikin orang jadi sehat. Lambung kita itu perlu istirahat. 11 bulan kan bekerja terus. Sebulan Ramadan ini diistirahatkan di siang hari. Kalau kemarin kita bahas seperti kepompong, ulat yang di dalam kepompong. Manusia ini kan kenapa banyak kena penyakit? Karena pola makan yang tidak teratur. Lambung itu mestinya, ini yang suka makan banyak nih. Lambung itu isinya mestinya 1/3 makanan, 1/3 cairan, 1/3 udara. Itu normal. Gitu. Karena makanan itu kalau sudah masuk ke lambung, diolah, itu kan mengeluarkan gas. Perlu cairan. Nah sekarang orang makan nggak teratur, nggak ukurannya melampaui batas. Itu lambung segede gitu diisi makanan semua, penuh makanan. Tambah lagi minum, udah gak ada tempat. Begitu makanan masuk, cairan masuk, minuman diolah, mengeluarkan gas, nggak ada lagi buat nampung gas. Akhirnya gas asam lambungnya naik ke dada. Itu yang bikin orang kemudian ngap-ngapan, desak. Giran terawih, gara-gara bukanya over. Nggak bener itu. Hati-hati nih yang bukanya. Oh saya katanya sumu tasihu, puasa bikin sehat, tapi kok ya ini makannya nggak ada aturannya. Itu baru nasi bang. Lontong lain, lontong bakwan, kolak. Masya Allah, Masya Allah. Yang nggak ada di bulan lain, bulan Ramadan ada. Es timun suri lah. Aduh. Ada apa tuh kemarin tuh si Dirham kasih makanan apa? Pala buntung. Es pala butung. Ada aja ya. Makanan es pala buntung segala. Ini bulan Ramadan muncul nih makanan-makanan yang jarang muncul bulan Ramadan. Ya. Artinya kalau sudah timun suri beredar berarti Ramadan sudah tiba. Padahal nggak boleh berlebihan. Berbukalah dengan yang manis, sunnahnya pakai kurma. Sudah kena kurma, kemudian air putih hangat, udah tuh enak. Ini langsung kena es. Nggak tanggung-tanggung minumnya itu guys. Segelas lodong. Aduh, langsung makan nasi. Wah, gimana mau sehat kayak gitu? Akhirnya dibawa terawih, ngap-ngap. Berat, terawih jadi berat. Udah begitu terawih ngap-ngapan, habis terawih keluar lontong makan lagi. Astagfirullah. Gimana mau sehat? Nggak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Israf itu
makan makanan halal yang berlebihan, dilarang, nggak boleh, ya. Hati-hati. Ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, padahal begitu gampangnya Allah memberikan ampunan, adalah orang yang memang illa man tafahasha i'raduhu anillah wa adumat jur'atuhu 'ala Allah. Ini orang-orang yang perbuatan dosanya sudah sangat besar, ya, maksiatnya kepada Allah sudah sangat besar, berpalingnya dari Allah sudah sangat jauh. Orang-orang yang seperti ini yang tidak mendapatkan maghfirah, padahal begitu gampangnya ampunan Allah berikan. Istilahnya gini, kalau di sini ada jatah makanan, dia mainnya kejauhan gitu loh. Ya, istilahnya gitu ya. Panggilinnya susah, dicarinya susah, tidurnya ngumpet, HP dimatiin. Giliran sembahyang zuhur susah, mana muspik, nggak ketahuan. Nah, iya, tidurnya cari tempat yang kira-kira nggak ditemuin, ya, di bawah tangga, dia nggak biasa itu. Enggak, bohong. Itu hoax itu. Yang benar di bawah meja. Ya. Wa azumat jur'atuhu 'ala Allah Ta'ala. Nah, kalau yang seperti itu tuh orang yang memang sudah melampaui batas, sudah berbuat dosanya sudah sangat besar, yang seperti ini nih, yang fastau jabal bu'du wa tardu an babillah. Ya, yang begini nih, yang memang jauh, ya, al-bu'du, fastau jabal bu'du wa tardu an babillah. Nah, ini nih yang yang wajar kalau kemudian dia jauh dari pintunya maghfirah, terusir dari kesempatan mendapatkan ampunan. Kenapa? Terlalu kotor, kotorannya kebangetan gitu. Bal, masuk rumah bal. Kalau masih kakinya yang kotor kan, deh cuci itu di keran, cuci itu masih bisa. Atau masih ya, nah ini kotorannya udah terlalu banyak, istilahnya belepotannya udah habis main bola di tanah merah, udah begitu disiram air kotoran, ya, habis bersihin spiteng, apa langsung disuruh masuk mandi dulu bang, jangan, nggak ada. Ini yang begini nih, yang karena sudah terlalu kotor, udah mainnya kejauhan, begitu pulang kotorannya terlalu banyak, nggak mungkin masuk yang begini. Ya, makanya ada istilah persiapan dulu 3 bulan menjelang Ramadan, kita bersih-bersih, bukan sekedar bersih fisik, tapi membersihkan diri kita dari kemaksiatan. Ya, kan ada Rajab, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrullah. Jadi seperti itu ya. Orang yang memang nggak dapat kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di bulan Ramadan itu ampunan begitu gampangnya, itu akibat dari tafahasha i'raduhu anillah wa adumat jur'atuhu 'ala Allah fastaujabal bu'du wa tardu an babillah. Jadi orang yang sudah sangat jauh menyimpangnya dari Allah dan sudah terlalu besar maksiatnya, kotorannya, ya, artinya ya, dosanya sudah terlalu besar atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wajib, ya, yang sangat mungkin
untuk dijauhkan, bahkan diusir dari pintu maghfirah sebelum dia melakukan taubat. Artinya orang-orang yang melampaui batas, yang nggak dapat ampunan, yang sudah sangat melampaui batas. Kan Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Tapi dianya yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang masuk bulan Ramadan sekotor-kotornya manusia, sejahat-jahatnya orang, kalau dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah masuk bulan Ramadan, pasti mendapatkan ampun. Nas'alullah al-afiyata, kita memohon kepada Allah al-afiyah min sakhatihi wa adzabihi wa jami'i bala'ih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan min sakhatihi, dari murkanya Allah, wa adzabihi, dan azabnya Allah, wa jami'i balaihi, dan semua bala yang ditimpahkan. Mudah-mudahan di kita semua selamat dari murkanya Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari azab Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari bala yang Allah turunkan. Termasuk sekarang virus corona. Ya, virus corona itu yang menciptakan siapa? Makhluk siapa? Allah. Makhluk Allah. Nah, sekarang contohnya gini deh, gampangnya deh. Ini ada anjing herder, anjing yang galak deh, anjing apa? Herder. Wah, yang ya pokoknya yang paling galak dilepas nih kamu. Dilepas, orang pada ketakutan semua, takutan, keluar takut, karena yang dilepas nggak sedikit, banyak juga. Ada yang keluar bawa pentungan, yang bawa, makin takutnya sama. Gimana mengantisipasi ini anjing supaya nggak makan korban banyak? Mestinya telepon, kalau bisa telepon, atau dia datangin, minta kepada yang memiliki hewan ini supaya hewannya ditarik pulang, dikandangin. Dan siapa yang menciptakan virus corona? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita melakukan pendekatan kepada yang punya virus ini, yang menciptakan virus ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah ngejauhin Allah. Gimana orang mau hilang virus ini? Kadang-kadang dijadiin candaan, dianggap biasa. Ini azab ini. Kita semua mesti sadar diri. Kita minta ampun sama Allah yang menciptakan virus supaya cepat diangkat ini. Mumpung bulan suci Ramadan. Ini bahaya kalau sampai Allah murka. Memang dibatasi aktivitas di masjid, tapi bukan berarti kemudian kita nggak ibadah di rumah. Ibadah di rumah. Kalau Ramadan ini syahrul ijabati da'awat, bulan di mana doa-doa diijabah, ya ini kesempatan berdoa. Kalau semua umat Islam yang jumlahnya miliaran, semua munajat mohon sama Allah, ya Allah, ikshif annal bala, ya, supaya kita dilindungi oleh Allah, diangkat ini bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diijabah. Ya, ini kan yang repot, giliran masjid sepi, pasar masih rame aja. Masjid takut corona, giliran pasar. Ini biar kita dekati zat Allah yang maha segala-galanya. Allah yang menciptakan virus ini, Allah yang menyembuhkan. Dekati yang punya virus ini. Minta kepada Allah supaya diangkat virus ini. Bukan sekedar kita dilindungi, tapi diangkat ini. Itu. Memang azab itu turun, fitnah itu turun, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalau fitnah itu sudah turun, azab sudah datang, tidak menimpa kepada orang yang khusus berbuat zalim, tapi semuanya kena. Ya. Makanya kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi
nahi munkar. Nas'alullaha al-afiyata min sakhatihi wa azabihi wa jami'i balaihi. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan wa tughlaqu abwabun niran wa tuqayyadu maradatus syayatin wa yudhabu bihim ilal bihari kay la yufsidu alal muslimina siyamahum wa qiyamahum wa yunadi munadin kulla laylatin min Ramadan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wa qad warada anna abwabas sama', telah datang keterangan hadis anna abwabas sama'i, bahwa sesungguhnya pintu-pintu langit, wa abwabal jannati, dan pintu-pintu surga, tuftahu kulluha, dibuka semuanya fi Ramadan, pada bulan Ramadan dibuka tuh pintu surga selebar-lebarnya, ya, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka fi Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, dan digembok, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, dan diikat tuh, ya, setan-setan dibelenggu tuh, tuqayyad, ya, setan-setan dibelenggu, diikat. Ada yang katanya setan diikat, tapi kok masih banyak orang yang tergoda, masih banyak orang yang terganggu. Nah, setannya diikat, nafsunya enggak. Ya, kalau nafsu diikat juga mati kita. Manusia kalau nafsunya diikat, di dalam buka puasa nggak ada nafsu makan, nggak makan. Setannya dibelenggu, nafsunya tidak. Dan banyak setan yang rupanya rupa manusia. Itu yang menggoda puasa kita. Ya, kalau setannya diikat, lagi cuti dia, ya, dan diusir setan ilal bihar, ke langit, ke laut, supaya apa? Kai la yufsidu alal muslimina siyamahum wa qiyamahum, agar tidak merusak, ya, kai la yufsidu, afsada yufsidu, agar setan-setan itu tidak bisa merusak puasa dan qiyamulailnya orang-orang muslim. Kayaknya kalau mau ngapa-ngapain baca tuh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kayak kita mau tidur nih, baca ayat kursi dulu. Baca ayat kursi, habis baca ayat kursi baca bismillah 21 kali. Habis baca bismillah baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Ya. Sebelumnya baca surat Al-Mulk. Ya. Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi, baca bismillah 21 kali, kemudian baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Terus baca datu bismillahirrahmanirrahim ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'ul 'aliim. Baca terus selawatan yang sampai tidur. Niatkan, ya Rabbi Allah, saya pengen nanti bangun malam biar bisa tahajud. Pasti bangun itu. Pasti bangun. Karena kita mulai mau tidurnya pakai wudu, diawali baca ayat-ayat Quran, berdoa kepada Allah. Pasti bangun. Ini bagaimana mau bangun kalau tidurnya pegang HP ketiduran? Sambil dengerin lagu dangdut koplok lagi, ya. Bagaimana mau qiyamul lail? Tidurnya di depan TV, boro-boro baca segala-gala.
nggak punya wudhu. Kalau orang jam berapapun dia tidur, kalau itu dilakukan sebelum tidur, dia pasti bangun malam. Ya, pasti. Ada aja cara yang bisa bikin dia bangun, nggak berat. Di samping harus ada penjagaan lain, jangan makan sebelum tidur. Kalau mau tidur makan dulu, kenyang, terus bangun. Wa yunadi munadin, dan memanggil munadin, zat yang memanggil, kulla lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, yang mencari kebaikan, aqbil, sambutlah malam ini. Wa ya baghiyal syarr aqsir, ya, oleh orang-orang yang cinta kepada keburukan, yang dicari keburukan, aqsir, batasi, ya, batasi, sedikitkan, ringkaskan. Wa warada aidan anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin adulat lahu 70 faridatan fi ghairihi, wa man taqarraba fihi bi nafilatin adulat lahu faridatan yuaddiha fi ghairihi. Fanawafilu Ramadan bi manzilatil faraidi fi ghairihi minasyuhur min haitsu sawabi, wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila 70 dha'fan. Wa warada, dan datang juga keterangan hadis, anna man taqarraba, bahwa sesungguhnya orang yang taqarraba, melakukan ibadah, melakukan taqarrub kepada Allah, taqarraba ila Allah, bertaqarrub, beribadah kepada Allah, fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan, dengan apa? Bi faridatin, dengan melaksanakan ibadah yang wajib. Ya, anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin, bahwa orang yang melakukan ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan, bi faridatin, dengan mengerjakan ibadah yang wajib, maka adulat lahu 70 faridatan fi ghairihi, maka sama dengan 70 lipat, 70 kali faridah, ibadah yang fardu fi ghairi, ada selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita mendirikan sholat wajib subuh, tadi kita kerjakan sholat subuh di bulan Ramadan, pahalanya 70 darajat, lebih daripada di luar Ramadan dengan 70 kali. Itu faridah. Ya. Kalau di bulan Ramadan 1, di luar bulan Ramadan 1, di bulan Ramadan 70 faridah. Sama dengan mengerjakan kewajiban selama 70 kali. Satu kali sholat fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali sholat fardu di luar Ramadan. Masya Allah. Wa man taqarraba fihi binafilatin, orang yang beribadah di bulan Ramadan binafilatin, dengan ibadah yang sunnah, adulat lahu faridatan yuaddiha fi ghairi, maka ibadah sunnah, ya, wa man taqarraba, siapa orang yang bertaqarrub, beribadah fihi fi Ramadan binafilatin, dengan ibadah yang sunnah, ya, dia mengerjakan sholat duha, dia mengerjakan sholat tasbih, dia mengerjakan sholat awwabin, dia mengerjakan sholat witir, dia qiyamul lail, dia bersedekah, dia pokoknya nafilah, binafilatin, dengan ibadah yang sunnah, maka orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan ibadah wajib yang dikerjakan di luar Ramadan.
Istimewa banget kan? Coba itu. Tapi sayang banyak yang nggak tahu. Mudah-mudahan yang nyaksikan pengajian ini biar bermanfaat deh. Jangan disia-siakan. Ya. Sholat duha jangan ditinggal. Kalau biasanya duhanya cuma 2 rakaat, tambahin deh. Ya. Kalau 2 rakaat makanya kan gugurin kewajiban doang. Tambahin dah. Harapan kagak. Ya ganti dengan duha. Maghrib sampai isya nih orang pada sibuk tuh. Jarang orang maghrib sampai isya terus baca ratim, kemudian sholat awabin, jarang dah. Habis makan, minum, kekenyangan, kebanyakan pada selonjoran deh. Maghrib juga maghrib doang, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah kan gitu. Boro awabin 6 rakaat selonjoran di depan TV, yang main HP. Males tuh bawaan itu, padahal itu waktu yang paling hebat. Ma bainal maghribain. Waktu yang paling hebat. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan lagi jangan sampai kelewatan tuh waktu yang paling bagus. Ini malah Ramadan ditinggalin, baca ratibnya ditinggal, baca waqiahnya ditinggal. Jangan, justru kita tingkatin. Ya. Justru di bulan Ramadan ini ibadah sunnah jadi wajib. Kalau awabin 6 rakaat. Kalau perlu awabinnya 20 Bang. Hah? Tahu nggak Bang kira-kira? Masya Allah. Emang enaknya kan habis buka leha-leha kan? Duduk-duduk santai. Iya enaknya begitu. Tapi kesempatan itu nggak datang dua. Kalau kita lewatin satu maghrib ini untuk beribadah, nggak bakal ketemu lagi sampai kapan, nggak ketemu lagi, nggak bakal datang lagi tuh maghrib yang udah kita lewatin. Ya, Alkisah ada orang yang punya bisnis pengiriman barang pakai kapal tanker. Satu waktu barang yang dikirimnya nggak jelas, mungkin ada badai atau apa. Anaknya laporan pada saat bapaknya sedang menjalankan ibadah antara maghrib dan isya. Begitu dapat laporan, Pak, kapal yang ngirim barang kita nggak ada jelas, hilang dari radar dan sebagainya. Bukannya takut, malah dia marah kepada anak. Saya lebih baik kehilangan satu kapal daripada kehilangan kesempatan beribadah antara maghrib dan isya. Kamu jangan ganggu ibadah saya antara, biarin aja. Coba kayak gitu. Kapal tanker kirim barang, dilaporin hilang. Yang laporin diomelin kenapa? Karena dianggap mengganggu ibadah dia antara maghrib dan isya. Kalau kita langsung loncat. Karena kita masih ngelihat dunia ini terlalu istimewa, padahal walal akhiratu khairun laka minal. Sekarang siapa orang yang paling kaya di dunia menurut orang kaya itu ya yang sudah terkenal deh, ya, yang punya BCA, yang punya PT Jarum, yang punya Mayapada, yang punya ya itu konglomerat di Indonesia. Itu harta dunia, tapi kata Allah walal akhiratu khairun laka minal. Orang kaya itu adalah orang yang satu mendawamkan sholat witir setiap malam. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang mendawamkan sholat fajar, qabliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu orang paling kaya. Jadi jangan disia-siakan mumpung kita sehat. Jangan mengukur kekayaan itu hanya materi. Ya. Nggak ada itu. Di Cina ada orang kaya yang sakit kanker udah stadium akhir, dia bawa uang 1 koper besar, dia minta kepada dokter untuk mengobati dia, tapi karena kankernya sudah stadium akhir, lalu dokter semua menyerah, nggak bisa ngobatin lagi, itu uang 1 koper disebar di rumah sakit. Kenapa? Ternyata uang tidak bisa
menyembuhkan sakit saya. Ya, yang selama ini orang bergila-gila sama harta ternyata ya cuma laibun walahun. Ya, penting tapi sekedarnya saja. Itu jangan bikin gelap mata sampai menghalalkan segala cara. Waliyadzubillah. Kita mintanya berkah aja dah. Ya, mintanya berkah sama Allah Ta'ala. Kalau berkah udah tenang, udah paling nikmat hidup deh. Ya, rezekinya berkah, umurnya berkah, badannya sehat, bisa ibadah, anak-anak pada soleh, rumah tangganya tentram, tetangganya baik-baik, udah nikmat sudah. Itu yang paling nikmat hidup. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu. Sampai di anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi faridatin adulat lahu 70 faridatan fi ghairihi wa man taqarraba bihi bi nafilatin adulat lahu faridatan yu'addiha fi ghairihi. Orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan sebanding dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna 'ala Allah. Fatub alaina tauba tagsilu kulla hawba wastur lana awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw surba. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan biktisabin minna bil mustafa rasul bikulli soli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi tasisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.